Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News of the Day by IDN Times bersama saya, Larasati Putri. Presiden Joko Widodo yang didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan kunjungan mendadak ke kantor pelayanan pajak Pratama Surakarta untuk melakukan pengecekan penyampaian SPT tahunan pajak. Jokowi pun mengaku kaget saat masuk ke kantor tersebut. Lantas, kenapa? Kita simak informasi selengkapnya dalam video berikut ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana akan menemui Menko Polhukam Mahfud MD. Pertemuan ini tentunya berkaitan dengan pernyataan Mahfud tentang transaksi janggal senilai 300 triliun di Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Sri Mulyani mengaku tidak tahu menahu mengenai transaksi tersebut. Surat dari PPATK pun sudah diterima olehnya. Namun, tidak menemukan adanya angka 300 triliun rupiah dari laporan tersebut. Dari PPATK pertama surat itu baru saya terima tadi pagi, tapi karena saya sedang terbang ke sini jadi saya belum lihat suratnya, tapi saya sudah scan. Jadi pada dasarnya begini, ada setiap tahun PPATK itu mengirimkan informasi kepada kita mengenai transaksi yang disebut material. Dari 2009 sampai dengan 2022 atau 23 ini ya. Itu ada 196 surat yang disampaikan. Sebagian yang sudah kita sampaikan follow up yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, kita juga sampaikan di situ ada yang dilakukan eksaminasi, ada yang memang kalau kasusnya memang terbukti maka dilakukan hukuman disiplin, ada yang sudah dicopot atau dikeluarkan. Itu semuanya ada statusnya. Menurut Pak Ivan masih ada 70 yang kita perlu untuk memberikan keterangan tambahan, kita akan sampaikan. Jadi saya sampai hari ini karena baru menerima suratnya tadi pagi, jadi saya belum melihat angkanya ya. Mengenai 300 triliun terus terang saya tidak lihat, di dalam surat itu nggak ada angkanya. Jadi saya nggak tahu juga 300 triliun itu dari mana angkanya. Nanti saya akan kalau kembali lagi ke Jakarta, saya akan bicara lagi dengan Pak Mahfud dan juga Pak Ivan, angkanya itu dari mana. Sehingga saya juga bisa punya informasi yang sama dengan Anda semuanya, media dan masyarakat. Tentu saya tanya kepada Pak Ivan, cara menghitungnya gimana, datanya seperti apa. Karena di dalam surat yang disampaikan ke saya, yang dalam hal ini ada lampirannya 36 halaman, itu nggak ada satupun angka. Gitu. Jadi aku nggak bisa berkomentar mengenai itu dulu, tapi saya janji nanti akan ketemu sama Pak Mahfud, sama Pak Ivan untuk bisa mengklirkan sebetulnya ini masalahnya apa, di mana, siapa. Dan saya berjanji akan sama Pak Mahfud, ayo Pak Mahfud, aku dibantuin, aku senang dibantuin. Kita mau bersihin, kita bersihin. Tapi dengan data yang sama, dengan fakta yang sama, dan sebagian yang ada di dalam Kementerian Keuangan kita kerjakan ya. Seperti kemarin kita melihat Saudara Rafael Alun mengenai LHKPN, kemudian ketidakpatuhan, ya kita lakukan hukuman disiplin. Data-data yang kita miliki kita share juga dengan KPK sehingga dari sisi penegakan hukum tetap dilakukan. Jadi kan ada pembagian tugas ya dari kami, dari sisi ASN dan kemudian dari sisi penegakan hukum. Kalau memang ada ditengarai apakah korupsi, fraud, kriminalitas, itu kita bekerja sama dengan APH. Itu ya. Kemudian kooperatif ya Bu ya untuk sangat. Bahkan kita undang, makanya saya bilang Pak Mahfud ayo ikut deh, bantuin kita, PPATK juga gitu ya. Kamis sore kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan mendadak ke kantor pelayanan pajak Pratama Surakarta untuk melakukan pengecekan penyampaian SPT tahunan pajak. Jokowi tiba di KPP Pratama Surakarta pada pukul 15.37 waktu Indonesia Barat, usai melakukan kunjungan kerja di Kebumen, Jawa Tengah. Jokowi pun mengaku kaget karena adanya antrian dalam melakukan pelaporan pajak. Ia pun menyarankan kepada masyarakat untuk melakukan pelaporan pajak melalui online, yaitu e-filing dari rumah. Terima kasih telah menyaksikan Top News of the Day pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di kanal YouTube IDN Times. Saya Larasati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Top News of the Day siang nanti.